Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebelum saya masuk ke pembahasan materi mengenai partisipasi masyarakat daerah, jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Dandi dengan NIM 200222129 dari Program Studi Administrasi Publik Universitas Muhammadiyah Senjai. Jadi langsung saja saya akan membahas materi kali ini mengenai partisipasi masyarakat daerah. Jadi dalam pembahasan ini ada beberapa hal yang akan saya bahas, yaitu pertama pengertian partisipasi, dua lingkup partisipasi, tiga tipologi, empat unsur-unsur, lima komunikasi dan aspek, dan kemudian terakhir adalah permasalahan. Jadi pembahasan pertama adalah mengenai pengertian dari partisipasi itu sendiri. Jadi partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan, baik itu kegiatan pemerintahan, kegiatan organisasi, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah lingkup partisipasi masyarakat. Jadi kegiatan yang menunjukkan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan itu terbagi atas empat. Yang pertama adalah pengambilan keputusan dan perencanaan kegiatan, kedua pelaksanaan kegiatan, dan ketiga pemantauan dan evaluasi, dan kemudian terakhir adalah pemanfaatan hasil pembangunan. Kemudian adalah tipologi partisipasi. Jadi tipologi partisipasi itu terbagi atas beberapa. Itu pertama adalah partisipasi pasif atau manipulatif, kedua partisipasi inovatif, dan terakhir adalah partisipasi konsultatif. Yang kemudian partisipasi pasif atau manipulatif itu yaitu masyarakat diberitahu apa yang sedang terjadi atau telah terjadi. Kemudian pengumuman sepihak oleh pelaksana tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat, dan juga informasi yang ditukarkan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran. Kemudian adalah partisipasi inovatif yang informatif yang terbagi atas tiga. Pertama adalah masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Kedua, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat mempengaruhi proses penelitian. Dan kemudian adalah akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat. Partisipasi konsultatif yang dimana terbagi atas tiga, yaitu pertama masyarakat berpartisipasi dengan cara berkonsultasi. Yang kedua, orang luar mendengarkan, menganalisis masalah dan pemecahannya. Kemudian terakhir adalah tidak ada peluang untuk pembuatan keputusan bersama. Selanjutnya itu mengenai unsur-unsur pokok dari partisipasi. Unsur-unsur pokok penentuan timbulnya partisipasi yaitu pertama kemauan, kedua kesempatan, dan yang terakhir adalah kemampuan dari masyarakat. Kemudian adalah komunikasi dan aspek. Komunikasi dan aspek partisipasi. Jadi komunikasi pembangunan untuk pembangunan partisipasi masyarakat itu terbagi atas beberapa. Pertama adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat. Kedua, menginformasikan tentang adanya kesempatan bagi masyarakat. Ketiga, menunjukkan dan meningkatkan kemampuan masyarakat. Dan terakhir adalah menggerakkan kemauan masyarakat. Aspek penting dalam partisipasi ada dua, yaitu pertama meningkatkan artikulasi atau kemampuan untuk merumuskan tujuan-tujuan dan terutama cara-cara dalam merencanakan tujuan yang sebaiknya. Kemudian kedua adalah terlibatnya dan keikutsertaannya masyarakat sesuai dengan mekanisme proses politik dalam satu negara untuk menentukan arah, strategi, dan kebijakan pembangunan yang dilakukan pemerintah. Dan kemudian ada permasalahan umum. Permasalahan umum dari partisipasi. Jadi dari sisi pemerintah, yaitu yang pertama kurang cepat tanggap dalam fasilitasi pengembangan atau peningkatan kapasitas LSM, dan juga masyarakat di dalam menjalankan fungsi pengawasan sosial. Dan yang kemudian tidak adanya pedoman landasan pijak bagi pemerintah untuk berperan dalam pengembangan partisipasi masyarakat. Sedangkan dari sisi masyarakat, yaitu masyarakat perorangan kelompok kepentingannya umum belum mengetahui dan mengerti atas haknya dalam mengeluarkan aspirasi kepada lembaga legislatif dan eksekutif. Kemudian peran lembaga RT atau RW, lembaga adat dan keagamaan di lingkungan masyarakat belum berfungsi dan berperan di dalam mensosialisasikan hak-hak rakyat dan partisipasinya dalam penyelenggaraan pemerintah desa. Jadi mungkin hanya itu saja dari saya mengenai materi partisipasi masyarakat daerah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.